Nah, kita sudah membahas mengenai gambar tersebut. Jadi ada sedikit pengetahuan di otak teman-teman. Oh, ternyata ada membaca Al-Quran yang baik itu seperti ini. Oh, yang ini yang tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Perhatikan. Di sini pendahuluan untuk Al-Quran dulu ya. Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, tidak ada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita lanjut lagi dengan adab membaca Al-Quran, pengertiannya ya. Nah, di sini pengertian adabnya. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Pengertian adab secara bahasa. Secara bahasa, adab adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi, pekerti, atau akhlak. Dan pengertian adab secara istilah, adab adalah tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Kita lanjut. Nah, dalam adab membaca Al-Quran ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dalam keadaan suci, artinya bersih dari najis. Berikutnya dengan keadaan khusyuk. Terus dalam membaca Al-Quran kita harus berpakaian bersih. Berikutnya harus memperindah bacaan. Selanjutnya menghadap ke kiblat. Berikutnya duduk yang sopan dan tenang. Dan dalam membaca Al-Quran kita harus dengan suara yang pelan dan tartil. Bukan suara pelan, maksudnya dilambatkan, jangan terburu-buru. Berikutnya adalah membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan dimulai dengan isti'azah. Ya, isti'azah ini sama dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya yang terakhir memperhatikan hukum tajwidnya. Oke, kita langsung membahas saja. Yang pertama, dalam keadaan suci. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. Namun, diperbolehkan apabila dalam situasi tertentu ya. Atau boleh membaca dalam keadaan terkena najis. Nah, yang kedua adalah duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran hendaknya duduk dengan sopan dan tenang dan menempatkan Al-Quran lebih tinggi di atas lutut kita. Nah, makanya teman-teman yang sering ditegur pada saat menaruh Al-Quran di bawah lutut, bahkan ditaruh di sejadah dan kita duduk di sejadah. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Al-Quran harus ditempatkan di tempat yang tinggi, terutama di atas lutut kita, jangan di bawah lutut kita atau sejajar dengan lutut kita. Lanjut bro. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran itu dengan pelan, tartil, dan tidak terburu-buru. Nah, jadi membaca Al-Quran itu harus menghayati alunan bacaannya, jangan terburu-buru. Nah, agar dapat menghayati ayat yang dibaca, Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam Al-Quran kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Nah, di sini berarti orang-orang yang membaca Al-Quran terlalu cepat hingga khatamnya cuma 3 hari, 1 minggu. Nah, dipastikan bahwa dia tidak memahami isi bacaannya, sehingga diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak terburu-buru. Berikutnya adalah dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Nah, dengan khusyuk kita bisa merasa begitu tenang hingga merasa bahagia, membuat kita tersentuh dan bisa-bisa menangis karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan kita. Nah, itu adalah beberapa poin adab membaca Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke adab berdoa. Nah, kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Namun ternyata
doa-doa kita kadang tak selaras dengan apa yang kita inginkan. Artinya begini, terkadang apa yang kita harapkan dan kita cintai belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita benci ternyata itu yang baik bagi kita. Namun kita harus tetap yakin bahwa semua yang Allah kehendaki itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Selanjutnya, beberapa poin adab berdoa. Nah, dalam berdoa kita harus dengan menghadirkan hati, berdoa dengan hati. Terus berikutnya, berdoa dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan suara yang lembut. Yang keempat, diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Selanjutnya, kita bahas langsung yang pertama dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkan doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Allah Maha mengetahui bisikan hati kita. Allah begitu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, selanjutnya ada berdoa yang kedua, berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Nah, dalam berdoa jangan pernah ada keraguan dalam hati, tapi pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasrahkan diri kita dan yakini Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Jadi, penuh harap dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, adab yang ketiga dalam berdoa adalah berdoalah dengan suara yang lembut. Kenapa? Karena Allah begitu dekat dan Maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesak, meratap dan mengiba. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari hatinya. Dan bila mengucapkannya, ia ucapkan dengan suara yang lembut. Ya, jadi berdoa dengan betul-betul memohon, sehingga suara yang kita keluarkan juga adalah suara yang lembut, suara meratap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada berdoa yang keempat adalah diawali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Artinya menyesal dan mengakui dosa. Nah, kita tahu makna dari kalimat istighfar itu kita menyesal dengan dosa-dosa kita dan tidak mau mengulanginya lagi. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, selanjutnya dalam berdoa senantiasa dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati. Seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan atau bertasbih kepada Allah serta menyisipkan penyesalannya. Kita harus mengakui dosa-dosa dan kelemahan diri kita. Nah, berikutnya kita sampai pada dalil-dalil tentang adab membaca Al-Quran. Sebenarnya dalilnya banyak, cuma saya ambil hanya beberapa saja. Yang pertama dari hadis riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, dalil dari Al-Quran yaitu Quran surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Berikutnya di Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama,
Doa adalah senjata orang yang beriman, karena dengan berdoa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari zat penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kesimpulan ketiga, di antara adab-adab berdoa adalah dengan menghadirkan hati, dengan rasa takut dan penuh harap, dengan suara yang lembut, diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa kita. Kesimpulan yang terakhir, adapun adab membaca Al-Quran diantaranya adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang, membacanya dengan pelan atau biasa disebut tartil dan tidak cepat atau terburu-buru, agar dapat menghayati ayat yang kita baca. Nah, membaca Al-Quran juga harus dengan penuh kekhusyuan, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan kita. Terakhir, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah dan membaguskannya. Nah, isti'azah adalah kalimat ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dari materi kita ini ada hikmah yang bisa kita ambil apabila kita menerapkannya, membaca Al-Quran, berdoa sesuai adab, maka ada manfaat yang akan kita dapat. Yang pertama, hikmah adab membaca Al-Quran. Yang pertama sudah pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mendapat keberkahan hidup. Selanjutnya, jiwa merasa tenang dan tentram. Kemudian mendapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Ya, sangat bagus sekali ya. Membaca Al-Quran ini kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Ini yang paling dibutuhkan manusia pada saat berada di hari perhitungan. Berikutnya adalah hikmah adab berdoa. Yang pertama, berdoa sebagai pelindung dan senjata kita. Berikutnya, meningkatkan ketakwaan dan iman dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, menenteramkan jiwa. Berdoa juga sebagai obat penyembuh dari segala penyakit. Berdoa juga adalah tali penghubung antara kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah dan adab berdoa yang terakhir adalah pembuka pintu rahmat. Nah, dari materi yang sudah Pak kasih ini, maka silakan kerjakan tugas ini. Ada 5 nomor, dikerjakan di kertas, ditulis dengan rapi. Jangan lupa tulis identitas diri ya, nama, kelas, hari tanggal hari ini dan mata pelajaran. Nah, ditulis dengan rapi, dijawab soal-soal ini, kemudian difoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Ingat, WA pribadi saya. Nah, mungkin teman-teman kalau mau menulis soal ini bisa di pause dulu videonya. Ada 5 soal di sini. Silakan dikerjakan dengan baik. Tetap semangat walaupun kita hanya online. Tetap semangat belajarnya, tetap fokus, tetap forsir, jangan dianggap remeh. Karena dimanapun kita berada, kita masih tetap menimba ilmu, mempelajari sesuatu. Ya, ini saja yang dapat Pak sampaikan. Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.